warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang diagram arus data, bagan alir data, dan proses bisnis. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Baiklah, langsung kita ke pembahasan pertama, yaitu diagram arus data. Diagram arus data atau disebut dengan data flow diagram (DVD) adalah model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan menggunakan beberapa simbol untuk mempresentasikan aliran data antara proses penyimpanan data, aliran data ke dalam dan keluar sistem. Berikut ini adalah simbol DVD menurut notasi Jordan DeMarco dan notasi Gann Anderson. Simbol pertama, simbol entitas eksternal atau terminator, menggambarkan asal atau tujuan data di luar sistem. Yang kedua, simbol lingkaran, menggambarkan entitas atau proses di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data keluar. Yang ketiga, aliran data. Yang ketiga, simbol aliran data, menggambarkan aliran data. Yang terakhir, simbol file, menggambarkan tempat data disimpan. Berikutnya adalah contoh diagram arus data, bisa kita lihat di samping ini. Berikut adalah diagram konteks atau konteks diagram adalah DVD dalam bentuk yang masih sangat umum, belum menggambarkan arus data yang secara detail. Seperti belum bisa menggambarkan DVD level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya ada data dictionary, adalah deskripsi tentang seluruh elemen data, penyimpanan data, arus data, dokumen data, termasuk item fisik data di dalam SIA. Selanjutnya 2. Diagram bagan alir. Diagram bagan alir atau disebut juga dengan flow chart adalah prosedur secara jelas dan ringkas untuk menunjukkan aliran di dalam suatu program. Jenis-jenis bagan alir ada 5. Yang pertama, bagan alir dokumen untuk menggambarkan arus dokumen dan informasi dalam organisasi. Yang kedua, bagan alir sistem komputer atau bagan alir sistem untuk menggambarkan hubungan input, proses, dan output. Yang ketiga, bagan alir program untuk menggambarkan urutan kerja program komputer. Yang keempat, bagan alir skematik untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Yang kelima, proses flowchart untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Selanjutnya, simbol bagan alir. Yang pertama, flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connection line. Kemudian ada terminator simbol, yaitu simbol ini untuk permulaan start atau akhir dari suatu kegiatan. Selanjutnya ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Kemudian ada processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol deletion, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Kemudian ada simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol manual import, simbol untuk pemasukan data secara manual on keyboard. Kemudian simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam start. Kemudian simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online start, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Kemudian simbol magnetik tanpa set unik, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu.
Kemudian simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Bagan flowchart. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Sistem teknik dokumentasi sangat diperlukan untuk memperoleh sistem informasi akuntansi yang lebih lengkap dan detail. DAD menunjukkan arus data logis. Bagan alir mengilustrasikan dimensi fisik sistem. Dan DPD menunjukkan aktivitas pada setiap proses bisnis. Selanjutnya yaitu pedoman untuk mempersiapkan diagram proses bisnis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Dalam hal ini perlu dilakukan adalah mengobservasi proses bisnis organisasi dan mewawancarai orang yang terlibat dengan proses tersebut. Membaca deskripsi naratif sistem atau memasuki sistem transaksi. Selain itu, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi departemen, fungsi bisnis, pihak eksternal, dokumen, arus data, dan prosedur pengolahan data. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengabaikan komponen-komponen tertentu. Dalam DPB diperlukan untuk menggambar apa yang terjadi, tetapi tidak merinci bagaimana hal itu terjadi. Hal ini membuat DPB tidak perlu sering direvisi, walaupun teknologinya berubah. Yang ketiga, yaitu memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. Dalam menggambar DPB, diperlukan untuk menentukan seberapa detail proses yang digambarkan, bisa melalui aktivitas yang tinggi dan memecahnya menjadi subaktivitas agar bisa lebih detail. Hal ini dilakukan agar memudahkan mengevaluasi tugas dan menguji tugas dalam setiap baris. Yang keempat yaitu mengelola bagan alir. Pada umumnya DPB itu terdiri dari 2 kolom. Yang pertama adalah karyawan dan departemen. Yang kolom kedua berisi aktivitas yang dilakukan oleh kolom pertama. DPB ini menggambarkan langkah-langkah besar dalam sebuah proses yang berurutan. Membacanya dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah. Berikutnya yang kelima, yaitu memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. Dalam langkah ini, untuk menentukan setiap proses bisnis dari mulainya sampai yang terakhir, menuliskan setiap aktivitas, setiap proses bisnis, dan juga deskripsinya menggunakan kata kerja tindakan. Untuk lebih mudah dipahami, dapat juga menggunakan kepala panah untuk menunjukkan arah arus. Yang keenam, yaitu menggambarkan sketsa kasar DPB. Dalam langkah ini bertujuan untuk agar proses bisnis yang digambarkan dalam DPB akurat dan agar mudah dipahami. Untuk itu diperlukannya gambaran kasar atau draft dari DPB yang kemudian berkonsultasi kepada pihak yang berada dalam proses bisnis tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menggambar salinan final DPB. Menempatkan nama DPB, tanggal, nama, dan nama orang yang mempersiapkan halaman. Berikutnya yaitu contoh proses bisnis. Pada gambar tersebut menunjukkan diagram konteks dari data flow diagram atau DFD, sistem usulan yang dirancang pada website penjualan PT Arsimer Putra Mandiri yang menggambarkan alir data yang terdapat pada proses dan antar entitas.